Hello guys, welcome back to my channel. Hari ini kita akan kembali bercerita tentang kisah romantis. Apa jadinya jika teman ibumu yang cantik mendekati dirimu? Dan itu terjadi di cerita romantis kali ini yang dialami oleh seorang pria yang bernama Adrian. Menahan godaan dari seorang gadis cantik teman ibunya. Penasaran bagaimana kisah ceritanya? Oke guys, tanpa basa-basi kita langsung ke ceritanya. Namanya Ranian, usianya 38 tahun, tapi siapapun yang melihatnya tak akan menyangka dia setua itu. Wajahnya bersih, kulitnya cerah, dan sorot matanya menyimpan semacam kehangatan yang tidak dimiliki perempuan lain. Dia sahabat lama ibuku, sering datang ke rumah setiap ada acara keluarga atau sekadar silaturahmi. Kadang dia menginap, apalagi jika hujan turun deras atau malam sudah terlalu larut. Aku, Adrian, baru saja lulus kuliah dan masih menunggu hasil lamaran kerja. Rutinitasku tak banyak dan hari-hariku terasa monoton. Tapi setiap kali Rania datang, suasana rumah seperti berubah. Ada aroma parfum dewasa yang lembut di udara, suara tawarnya dari bibirnya, dan cara dia berjalan dengan percaya diri yang entah kenapa membuatku selalu terpaku. Hubungan kami biasa saja, seharusnya memang biasa. Dia menyapaku seperti menyapa keponakan sendiri, dan aku pun tak berani bersikap lebih dari sekadar ramah. Tapi dalam diam, aku menyimpan sesuatu, rasa yang tumbuh pelan-pelan, tanpa rencana, rasa yang membuatku diam-diam berharap dia datang. Lebih sering, duduk di sofa sambil menyilangkan kaki, tersenyum padaku dari dapur, atau hanya sekadar bertanya, apakah aku sudah makan siang? Hari itu, hujan turun deras. Ibu belum pulang dari tempat kerja. Hanya aku dan Rania di rumah. Ketika dia tiba, dia bahkan tidak memakai payung. Daster tipis berwarna biru langit yang dikenakannya basah sebagian, menempel di tubuhnya dan memperjelas lekuk tubuh yang selama. Ini hanya bisa kubayangkan, rambut panjangnya terurai dan meneteskan air. Dia tampak sedikit menggigil saat melepas sepatu di depan pintu. "Kamu sendirian?" tanyanya sambil memeras ujung rambutnya. Aku hanya mengangguk, berusaha tetap tenang. "Iya, ibu belum pulang, mungkin terjebak macet," jawabku singkat. Dia masuk dan berjalan menuju ruang tengah. Suara langkah kakinya di lantai kayu membuat jantungku ikut berdebar. Aku berdiri canggung, tak tahu harus bagaimana. Tatapanku sempat tertumbuk pada bagian tubuhnya yang basah, dada yang naik turun pelan karena dingin, dan lekukan pinggang yang tampak begitu menggoda dalam daster yang melekat erat. "Ada handuk di kamar mandi?" tanyanya sambil tersenyum. Lembut, senyum yang selalu membuatku gugup. "Ya, aku ambilkan, Tante," sahutku cepat, mencoba mengalihkan pandangan. Aku berlari kecil ke kamar mandi, mencari handuk secepat mungkin. Tapi dalam hatiku, aku bisa merasakan sesuatu mulai berubah, seperti ada yang bergerak di dalam diriku. Hasrat yang selama ini kupendam mulai muncul ke permukaan. Aku berusaha menahannya, meyakinkan diri bahwa ini hanya rasa kagum biasa. Tapi perasaan itu tak mau pergi. Saat aku kembali ke ruang tengah dengan handuk di tangan, aku terdiam. Rania sudah membuka dasternya. Kini yang tersisa hanya pakaian dalam berwarna hitam tipis, kulitnya terlihat halus dan putih tubuhnya lebih dari yang pernah kubayangkan dalam mimpi-mimpiku. Dia tidak tampak malu, justru santai. Seperti ini bukan pertama kalinya dia berganti pakaian di hadapan seorang pria. "Oh, terima kasih," ucapnya sambil menyambut handuk dari tanganku. Aku masih berdiri, kaku. Mataku tak bisa berpaling. Mungkin terlalu lama, karena dia melirikku dan tersenyum simpul. "Kamu kaget, ya?" tanyanya pelan, seolah tahu apa yang sedang kupikirkan. "Maaf, aku nggak sengaja lihat," jawabku terbata, menunduk cepat. Dia tertawa pelan, "Santai saja, kamu laki-laki, itu wajar." Ucapannya sederhana, tapi nadanya, entah kenapa membuatku makin gelisah. Dia berjalan melewatiku menuju kamar tamu, dan aku sempat mencium aroma tubuhnya yang basah karena hujan lembut, manis,
dan memabukkan. Aku berdiri di ruang tengah beberapa menit, masih memikirkan apa yang baru saja kulihat. Tanganku masih hangat karena menyentuh handuk yang tadi menempel di kulitnya. Setengah jam kemudian, dia kembali keluar dari kamar. Kini mengenakan kaos longgar dan celana pendek. Rambutnya sudah kering dan diikat setengah. Dia duduk di sofa dan menyalakan TV. Aku ikut duduk di kursi sebelah, berusaha tampak biasa. Tapi dalam diriku, pikiranku tidak bisa berhenti memutar. Ulang momen tadi. Kamu nggak keluar cari kerja hari ini? Tanyanya sambil menggigit potongan buah mangga yang ia ambil dari kulkas. Enggak, hujan deras dan aku lagi nunggu panggilan juga sih. Jawabku. Dia mengangguk pelan, lalu memindahkan posisi duduknya. Kaki jenjangnya kini terlipat dan menyamping, lututnya hampir menyentuh pahaku. Kami hanya berdua, dan aku bisa merasakan hawa tubuhnya dari dekat. Kamu punya pacar? Tanyanya tiba-tiba. Aku terdiam. Pertanyaan itu seperti kilat di siang bolong. Enggak, jawabku cepat. Dia tertawa pelan. Kok cepat banget jawabnya? Belum nemu yang cocok? Aku mengangguk. Padahal sebenarnya aku tidak yakin kenapa aku belum punya pacar. Mungkin karena pikiranku sering dipenuhi bayangan wanita seperti dia dewasa, mandiri, dan penuh pesona. Ada perempuan yang kamu suka? Tanyanya lagi, suaranya sedikit lebih pelan. Aku tak langsung menjawab. Ragu, takut kalau kata-kataku terdengar terlalu jujur. Entahlah, mungkin, sahutku akhirnya. Dia hanya tersenyum, lalu kembali menatap layar TV. Tapi sudut matanya sesekali melirikku, seperti menunggu sesuatu. Hujan masih turun, petir sesekali menyambar. Lampu ruang tengah berpendar hangat. Rania bersandar, dan tanpa sadar, kepalanya menyentuh pundakku. Aku menegang seketika, tapi tidak bergerak. Tak lama, dia membetulkan posisi duduknya dan tetap dekat denganku. Aku capek, gumamnya. Capek kenapa? Tanyaku pelan. Entahlah, mungkin karena terlalu sering memikirkan hal yang gak seharusnya. Ucapnya sambil tersenyum aneh. Aku menoleh menatap wajahnya. Dia menatapku balik. Mata kami bertemu dan ada sesuatu di sana, tatapan yang lebih dalam, lebih panas dari sekadar kasih sayang seorang tante ke anak temannya. Kamu masih muda, ya, tapi kadang kamu gak kelihatan kayak anak kecil, ucapnya lirih. Aku udah bukan anak kecil, tante. Ucapku pelan, suaraku nyaris berbisik. Dia menghela napas pelan, kemudian tangannya dengan pelan menyentuh pergelangan tanganku, lalu mengusapnya lembut. Aku tak bergerak, nafasku tertahan. Jantungku berdetak kencang seperti genderang perang. Tangannya terasa hangat, halus, dan seolah mengirimkan arus listrik ke seluruh tubuhku. Aku kedinginan, katanya. Tahu, bisa deketin sedikit. Aku bergeser, dan kini jarak kami hampir tak ada. Paha kami bersentuhan. Aku menatap matanya, dia tidak menghindar. Justru sebaliknya, pandangannya mengundang, dan entah bagaimana, pelan-pelan, wajah kami makin dekat. Tidak ada yang memulai, tapi tiba-tiba bibir kami bersentuhan, lembut, panas. Aku bisa merasakan napasnya di wajahku, dan ia memejamkan mata sambil memperdalam ciuman itu. Ciuman itu hanya berlangsung sebentar, tapi saat kami saling menjauh, tak ada satupun dari kami yang bicara. Rania hanya menatapku, lama kemudian berdiri pelan dan berbisik, "Jangan bilang siapa-siapa." Lalu dia masuk ke kamar tamu, meninggalkanku dengan jantung yang berdetak tak karuan dan pikiran yang penuh tanda tanya. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Bayangan tubuhnya, sentuhan tangannya, ciuman pertamanya, semua berputar di benakku, dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku sadar aku sedang terlibat dalam sesuatu yang berbahaya, dan aku tahu ini baru permulaan. Malam itu terasa lebih senyap dari biasanya. Hujan sudah reda sejak beberapa jam lalu, namun suasana dingin masih melekat di dinding rumah. Ibu tiba-tiba mengabari bahwa ia tidak bisa pulang malam ini karena harus mendampingi salah satu pasien penting di luar kota.
Rania pun memutuskan untuk menginap. Tak ada alasan untuk kembali ke rumahnya yang berjarak hampir 1 jam dari sini, terutama dalam kondisi jalanan yang masih licin dan basah. Aku duduk di ruang tengah menonton televisi, sambil berusaha mengabaikan perasaan yang masih mengendap sejak sore tadi. Tapi itu tidak mudah. Setiap kali kulirik ke arah kamar tamu, imajinasiku tak berhenti bekerja, bibirnya, sentuhannya, tatapan matanya, semua masih terasa hangat, bahkan terlalu nyata untuk hanya disebut kebetulan. Beberapa menit kemudian, Rania keluar dari kamar dengan piyama tipis warna putih, bahannya ringan, nyaris menerawang saat terkena cahaya. Rambutnya digerai, masih basah sedikit, mungkin habis mandi. Dia membawa selimut dan langsung duduk di sofa, mengusap lehernya pelan. "Lagi nonton apa?" tanyanya dengan suara serak yang justru terdengar lembut di telingaku. "Cuma tayangan ulang film lama," jawabku cepat, mencoba tidak terlihat gugup. Aku memindahkan channel, tapi sesungguhnya aku tak memperhatikan apapun di layar. Perhatianku hanya tertuju padanya. Dia menghela napas pelan, lalu menarik selimut ke pangkuannya. Tangannya mengelus lehernya sekali lagi. Pundakku pegal banget, keluhnya dari tadi kayak tegang gitu. Aku menoleh, tak tahu harus merespons bagaimana. Tapi kemudian, dia memalingkan wajah dan menatapku langsung. "Kamu bisa pijitin, Adrian." Suaranya lembut, tidak memaksa. Tapi dalam keheningan malam seperti ini, kalimat itu terdengar jauh lebih dalam. Aku menelan ludah, mencoba tersenyum. "Bisa, kalau tante gak keberatan dipijit sama anak muda seperti aku." Dia tersenyum tipis. "Kamu bukan anak-anak lagi, Adrian." Jantungku berdegup lebih cepat dari sebelumnya. Aku berdiri pelan dan berjalan mendekat. Tanganku sedikit gemetar saat menyentuh pundaknya, hangat, lembut. Tapi di balik kelembutan itu, aku bisa merasakan ketegangan otot yang ia keluhkan. "Arah ke atas atau ke bawah?" tanyaku, mencoba menjaga suara agar tetap stabil. "Bebas lakukan saja pelan-pelan," jawabnya sambil memejamkan mata. Aku mulai memijat perlahan. Gerakan tanganku mengikuti garis bahunya ke leher, lalu ke punggung bagian atas. Pijatan itu awalnya canggung, tapi semakin lama aku mulai terbiasa. Aku bisa merasakan bagaimana tubuhnya merespon setiap sentuhan. Kadang dia menarik napas pelan, kadang menghembuskannya panjang. "Kamu punya tangan yang hangat," bisiknya sambil membuka matanya sedikit, menoleh padaku. Aku tidak menjawab, tapi aku tahu tanganku memang hangat. Karena detak jantungku tak karuan, karena tubuhku bereaksi. Beberapa menit berlalu dalam diam. Tapi diam itu terasa padat, penuh isyarat yang tak terucap. Kemudian, tiba-tiba, dia menyandarkan kepalanya ke dadaku. Tubuhnya yang mungil bersandar erat, dan aku bisa mencium aroma khas dari kulitnya, parfum yang selalu sama lembut dan sedikit manis, seperti aroma vanila bercampur mawar. "Adrian," panggilnya pelan. Aku merespons dengan gumaman. "Ya, kamu tahu nggak? Kadang aku lupa rasanya disentuh dengan lembut." Aku diam, tidak tahu harus menjawab apa. Tapi tanganku masih tetap berada di bahunya, mengusap pelan. Aku bisa merasakan ketulusan dalam ucapannya. Kesepian yang selama ini mungkin dia sembunyikan di balik tawa dan senyum anggun yang sering kutemui. "Aku bukan perempuan sempurna," katanya pelan, hampir seperti berbicara pada dirinya sendiri. "Tapi malam ini, aku cuma ingin merasa dihargai, merasa diinginkan." Perkataan itu menusukku. Aku menunduk, menatap rambutnya yang tergerai di dada bajuku. Jari-jariku bergerak pelan, tak lagi sekadar memijat, tapi mengelus punggungnya, perlahan dan penuh makna. Tanganku menyentuh kulit di bawah kerah bajunya, dan dia tidak menolak. Suasana di ruang tengah makin hening, hanya ada suara detik jam, dinding, dan napas kami yang terdengar semakin berat. Aku tidak tahu siapa yang bergerak lebih dulu, tapi tiba-tiba dia menengadah, menatapku langsung dari posisi bersandar. Matanya basah, entah karena emosi atau perasaan yang tak tertahan, dan aku pun menunduk, mencium bibirnya lembut dan pelan, berbeda dari ciuman pertama kami yang serba
Spontan, kali ini lebih lama, lebih dalam. Tangannya mengusap pipiku, sementara tanganku menyentuh pinggangnya, meraba kulit hangat di bawah lapisan piyama. Kami tidak bicara, tidak perlu. Bahasa tubuh kami sudah lebih dari cukup untuk saling memahami. Ia menarikku pelan, membaringkan tubuhnya di sofa, dan aku mengikutinya. Tubuh kami saling mencari. Aku mencium lehernya, pundaknya, dan dia memejamkan mata, membiarkan setiap inci kulitnya disentuh oleh tanganku. Piyama yang ia kenakan pun mulai terbuka sedikit demi sedikit. Tubuhnya sempurna, lebih indah dari apapun yang pernah aku lihat, dan dia tidak menyembunyikannya dariku. Malam itu, dia menyerahkan dirinya sepenuhnya bukan karena nafsu semata, tapi karena kebutuhan akan kedekatan, kehangatan, dan cinta yang tak pernah ia dapat dari siapapun. Dia memelukku erat. Napasnya tersengal di telingaku, dan aku pun membalasnya. Dengan sentuhan yang lembut dan menghormati setiap bagian dari dirinya, tidak ada terburu-buru, tidak ada keinginan untuk mendominasi. Kami hanya menyatu, waktu terasa berhenti, mungkin 1 jam, mungkin lebih. Tapi saat akhirnya kami kembali duduk, berselimut, dan saling memeluk dalam diam, aku tahu hidupku sudah berubah. Aku sudah melewati garis yang tidak bisa kugambar ulang. Terima kasih, bisiknya di antara pelukan. Aku lupa rasanya disentuh. Dengan kasih sayang, aku menatapnya. Tante, aku bukan hanya ingin tubuhmu. Dia tersenyum kecil. Aku tahu, dan itu yang membuatku takut. Aku memeluknya lebih erat. Tak ingin melepas, tak ingin berpikir terlalu jauh. Tapi di dalam hatiku, aku tahu aku sudah terikat. Bukan sekadar karena fisiknya yang menggoda, tapi karena sosoknya yang hangat dan penuh luka, dan aku ingin menjadi tempat dia pulang. Kami akhirnya tertidur di sofa, masih dalam pelukan. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa lengkap. Tapi sekaligus, aku juga tahu kebahagiaan ini terlalu rapuh untuk dijalani di terang hari. Malam itu bukan hanya tentang sentuhan, tapi tentang 2 jiwa yang saling menemukan dalam sunyi, dan aku tak bisa lagi berpura-pura bahwa ini hanya kebetulan. Aku sudah terlanjur jatuh. Sejak malam itu, aku bukan lagi Adrian yang sama. Dunia yang kukenal seolah terbelah menjadi 2 sisi yang bertolak belakang. Di satu sisi ada aku yang masih tampak sebagai anak baik di mata ibu, lulusan baru yang tengah mencari kerja dan hidup dalam rumah yang hangat. Di sisi lain, ada aku yang diam-diam menantikan setiap ketukan di pintu, setiap pesan yang dikirim Rania dengan emoji sederhana tapi penuh makna. Aku, anak laki-laki yang kini telah terjerat dalam hubungan yang terlarang, namun begitu menggoda. Untuk dilepaskan, Rania makin sering datang. Kalau dulu ia hanya datang saat ibu ada di rumah, kini ia mulai memilih waktu-waktu yang sunyi. Kadang sore hari dengan dalih ingin membawakan makanan atau ngobrol sebentar. Tapi tak jarang, ia datang di malam hari, hanya mengenakan kot panjang warna hitam yang menjuntai sampai lutut. Begitu pintu tertutup dan kami sendiri, ia akan membiarkan kot itu jatuh ke lantai, memperlihatkan bahwa di baliknya tak ada apa-apa. Tubuhku bereaksi bahkan sebelum pikiranku sempat mencerna. Rania tidak pernah menjelaskan mengapa ia melakukan semua itu. Tapi aku bisa membaca semuanya dari caranya menatap, dari bagaimana ia menggigit bibir saat jarak kami terlalu dekat, dari suara napasnya yang bergetar ketika tanganku menyentuh kulitnya. Kami sudah tak lagi butuh banyak kata. Hasrat seolah memandu semua gerakan kami. Kadang di ruang tamu, kadang di dapur, bahkan pernah sekali di balkon saat malam sudah larut dan semua lampu tetangga padam. Ada ketegangan dalam setiap pelukan kami, sensasi bersalah yang justru membuat semuanya terasa semakin hidup. Tapi dalam keheningan setelahnya, saat tubuh kami terbaring diam dalam pelukan satu sama lain, rasa bersalah itu mulai menelan perlahan. Aku mulai takut. Takut karena hubungan ini tak mungkin dibenarkan. Takut karena ibu tidak tahu. Takut karena aku merasa aku ketagihan setiap kali Rania pergi. Ada kekosongan aneh dalam diriku. Tubuhku mencarinya. Hati dan pikiranku pun sama.
Namun ternyata bukan hanya aku yang berubah. Rania juga menunjukkan sisi lain dirinya. Semakin hari, ia tampak lebih posesif. Pernah suatu sore, saat aku mengunggah story di media sosial bersama teman kuliahku seorang perempuan, hanya makan bareng sambil membahas peluang kerja, ia langsung mengirimiku pesan, singkat tapi tajam, cantik juga ya temanmu. Aku membalas, ringan, hanya teman, kok. Tapi 10 menit kemudian, ia sudah berdiri di depan rumah. Aku terkejut saat membukakan pintu, karena wajahnya berbeda dingin, seperti menyimpan badai di balik tatapan matanya. Kamu cuma main-main, kan? Sama mereka? Tanyanya tanpa basa-basi. Aku tertawa gugup, mencoba menenangkan suasana. Kita ini bukan apa-apa, kan? Kalimat itu seperti cambuk Rania diam, lalu mendekat perlahan. Tatapannya tak berpaling dari wajahku. Tangan mungilnya meraih pinggangku, lalu memelukku dari belakang. Wajahnya bersandar di punggungku. Tapi kamu tahu, kamu milikku. Aku mematung. Tak tahu harus menjawab apa. Sebuah bagian dalam diriku berteriak, ingin menolaknya, ingin keluar dari hubungan ini yang terlalu rumit dan salah. Tapi tubuhku justru berbalik dan memeluknya balik. Aku terdiam lama, mencoba mencari logika dalam semua ini. Namun, yang kudapat hanya desir napasnya di leherku dan detak jantungnya yang berpacu seperti milikku. Hubungan kami terus berlangsung dalam diam, seperti rahasia besar yang kami rawat dengan kebohongan-kebohongan kecil. Setiap kali ibu menanyakan, apakah Rania masih sering datang? Aku menjawab seadanya, tidak terlalu bohong, tapi cukup untuk menutupi kenyataan. Namun, semakin lama aku merasa seperti hidup di dua dunia yang tak pernah benar-benar menyatu. Siang hari aku menjalani rutinitas seperti biasa, namun malam hari aku menantikan suara pintu diketuk pelan dan suara hak sepatunya yang khas di lorong depan rumah. Kami saling mencari, saling membutuhkan, tapi tak pernah bicara tentang masa depan. Mungkin karena kami berdua tahu ini bukan kisah cinta yang bisa diterima dunia. Suatu malam, kami sedang berbaring di kamar tamu. Tubuh Rania menggeliat pelan, selimut yang menyelimuti hanya sampai pinggang. Aku mengusap rambutnya yang lembut, lalu bertanya pelan, "Tante nggak takut?" "Takut?" Matanya menatapku, sedikit terkejut. Kalau hubungan ini ketahuan, ibu bisa saja marah besar. Dia diam sejenak, lalu memutar tubuhnya menghadapku. "Aku takut, tapi aku lebih takut kehilangan kamu." Aku menggenggam tangannya, merasakan kehangatan yang selama ini selalu menenangkanku, tapi dalam hati, aku tahu ini tidak akan bisa berlangsung selamanya. Hari-hari berikutnya, suasana mulai berubah. Rania semakin menuntut perhatianku. Ia ingin tahu dengan siapa aku, pergi, kemana, dan apa yang kulakukan. Bahkan jika aku terlambat membalas pesannya, ia bisa mengirim puluhan chat hanya dalam sejam. Awalnya aku merasa itu manis, tanda bahwa dia benar-benar peduli. Tapi lama-lama, ada sisi gelap dalam semua itu, seperti bayangan yang mulai tumbuh besar di belakang kami. Ketika aku mulai menghabiskan waktu dengan teman-teman lamaku, ia marah. Ketika aku mengangkat telepon dari ibu saat sedang bersamanya, ia cemberut dan bersikap dingin. "Kalau kamu masih terlalu terikat sama ibumu, kenapa kamu mulai ini semua denganku?" katanya suatu malam dengan nada tajam. "Aku nggak pernah mulai," jawabku jujur, "semuanya terjadi begitu saja." Rania menatapku lama, lalu mengalihkan pandangannya ke jendela. Aku benci merasa seperti orang ketiga. Aku bangkit, duduk di tepi tempat tidur. "Kita berdua tahu dari awal ini salah." Dia tertawa kecil, getir. "Kalau memang salah, kenapa terasa begitu benar?" Aku tidak punya jawaban, dan saat itu juga, aku sadar, aku sudah terlalu dalam. Aku bukan lagi hanya anak muda yang tersesat dalam gairah. Aku sekarang adalah bagian dari kekacauan ini. Aku mencintainya, tapi aku juga membenci diriku sendiri karena mencintainya. Rania mendekat, memelukku dari belakang seperti biasa. Tapi pelukannya kini terasa berbeda, lebih erat, lebih menyakitkan, seolah ia ingin menahanku agar tak pergi. Seolah ia tahu waktunya mungkin tak lama lagi.
Kalau aku kehilangan kamu, aku bisa gila. Adrian, bisiknya. Aku menunduk. Aku juga takut kehilangan kamu, tapi aku lebih takut kehilangan ibu. Malam itu kami tidak saling menyentuh, kami hanya tidur bersebelahan tanpa kata-kata. Tapi justru dalam diam itu, aku bisa merasakan betapa berat beban di antara kami. Pagi harinya, sebelum matahari terbit, Rania pulang lebih awal dari biasanya. Ia tak menciumku seperti biasa, hanya menatapku sekilas. Suara hujan masih terdengar lembut membasahi atap rumah ketika aku dan Rania duduk di dapur. Lampu gantung menyala temaram, menambah kehangatan yang menyusup di antara kami. Gelas teh yang belum habis kami minum mengeluarkan uap tipis, dan sesekali tawa pelan terdengar ketika salah satu dari kami menceritakan hal-hal kecil yang lucu, dan entah kenapa terasa menyenangkan malam itu. Rania sedang berdiri di dekat rak bumbu, memeriksa satu persatu toples kecil dengan label yang mulai pudar. Sesekali dia menoleh ke arahku, tersenyum. Aku tidak tahu mengapa, tapi malam itu dia terlihat lebih lembut dari biasanya. Mungkin karena kami hanya berdua, atau mungkin karena ada sesuatu yang sedang tumbuh perlahan. Diam-diam namun pasti. "Aku suka dapurmu," katanya pelan, seperti takut suaranya mengusik kedamaian yang sedang tumbuh. "Kenapa?" tanyaku sambil mengisap teh yang mulai hangat-hangat kuku. "Karena di sini aku bisa merasa tenang." Aku tersenyum kecil. Ucapan itu sederhana, tapi terasa berarti. Dalam diam, aku tahu betul bahwa hubunganku dengan Rania bukanlah sesuatu yang bisa dibanggakan. Tapi di balik rasa salah dan keraguan, ada sesuatu yang nyata, kedekatan yang tak bisa lagi kami abaikan. Namun suasana hangat itu seketika buyar saat suara pintu depan terbuka. Langkah kaki terdengar tergesa. Kami berdua saling menatap, lalu buru-buru menjauh. Aku berdiri, mencoba bersikap biasa, sementara Rania langsung melangkah menuju kulkas, seolah sedang mencari sesuatu. "Rania, kamu di sini?" Suara ibu terdengar dari ruang tamu. Suaranya tidak keras, tapi cukup untuk membuatku seketika tegang. Iya, aku cuma mampir sebentar, bawain makanan," jawab Rania cepat. Nadanya tetap tenang, namun aku bisa menangkap sedikit kegugupan dalam suaranya. Tangannya bergerak cepat menutup pintu kulkas, lalu berpura-pura menyusun sesuatu di atas meja. Aku mencoba ikut bersikap tenang, tapi jantungku berdetak lebih kencang. Ibu muncul di ambang pintu dapur beberapa detik kemudian. Wajahnya sedikit basah karena terkena hujan, rambutnya lepek, dan ada ekspresi keheranan samar di matanya. "Kalian kenapa kelihatan gugup?" tanyanya. Tatapan matanya bergantian menatapku dan Rania. Aku mengangkat bahu, berusaha tersenyum. "Kaget? Bu, kirain ibu pulangnya masih lama." Rania tertawa kecil, "Terlalu cepat. Aku tadi cuma mampir, bawain kue basah, sekalian ngobrol sebentar sama Adrian." Ibu tidak langsung menjawab. Ia berdiri di ambang pintu, memandang kami sejenak dengan ekspresi yang sulit dibaca. Lalu, perlahan ia berjalan masuk dan meletakkan tasnya di atas kursi. "Aku kira kalian sedang sembunyikan sesuatu," ucapnya sambil membuka botol air mineral dan meneguknya. Aku menoleh ke arah Rania. Tatapan matanya tenang, tapi jemarinya menggenggam sisi meja terlalu erat. "Enggak, Bu," jawabku cepat. "Kita cuma ngobrol." "Santai kok," ibu tersenyum tipis. "Ya sudah, aku mau ganti baju dulu." Habis itu makan bareng, yang kami mengangguk bersamaan. Setelah ibu pergi ke kamarnya, keheningan kembali menyelimuti dapur. Aku menatap Rania, dan dia menatap balik tanpa berkata apa-apa. Tapi dari sorot matanya, aku bisa melihat ketegangan yang sama. Dia curiga, bisikku pelan. Rania mengangguk samar. "Tapi belum pasti. Kita masih bisa mengendalikan ini," aku tidak menjawab. Sebagian diriku ingin percaya bahwa semuanya akan tetap bisa dijaga rapi. Tapi bagian lain dari hatiku tahu, ini tidak akan mudah. Semakin lama kami menyimpan rahasia ini, semakin besar resikonya. Beberapa menit kemudian, kami duduk bersama di ruang makan. Ibu sudah berganti pakaian,
dan terlihat lebih segar. Ia menghidangkan nasi hangat, lauk sederhana, dan teh manis. Makan malam berlangsung seperti biasa. Kami berbicara tentang hal-hal ringan, cuaca, pekerjaan, dan kabar teman-teman. Lama, tapi entah kenapa, ada suasana canggung yang mengambang di udara. Aku bisa merasakan tatapan ibu yang kadang diam-diam mengarah ke arahku, seolah sedang membaca pikiranku. Rania tetap bersikap santai, tertawa sesekali, dan sesekali menatapku singkat. Dengan pandangan yang sulit dijelaskan, setelah makan malam selesai, Rania pamit pulang. Ibu mengantarnya sampai depan pintu. Aku tetap di ruang makan, membereskan piring-piring bekas makan, sambil mencoba menenangkan diri. Beberapa menit kemudian, ibu kembali masuk. Ia berdiri di ambang pintu ruang makan, menatapku tanpa berkata apa-apa. "Ada yang mau ibu tanya?" katanya kemudian. Suaranya tenang, tapi ada ketegasan yang terasa dalam nadanya. Aku menoleh. "Apa, Bu? Sejak kapan kamu dan Rania jadi sedekat itu?" Pertanyaan itu membuatku terdiam. Aku mencoba mencari jawaban, tapi mulutku terasa berat untuk berkata apa-apa. "Ibu bukan menuduh, Adrian, ibu cuma ingin tahu. Kamu sudah dewasa. Ibu percaya kamu tahu mana yang baik dan mana yang tidak. Tapi kadang hati bisa menyesatkan kita." Aku menunduk. "Kami cuma ngobrol, Bu, nggak ada apa-apa." Ibu menghela napas pelan. "Rania itu sahabat ibu, dia sudah seperti keluarga sendiri. Kalau ada yang lebih dari sekadar ngobrol, ibu ingin kamu jujur." Aku menatap ibu, dan untuk pertama kalinya, aku merasa benar-benar bersalah. Aku tidak pernah berniat menyakiti siapapun. Tapi perasaan itu datang begitu saja, seperti gelombang yang tidak bisa kucegah. Dan sekarang, aku berdiri di tengah badai yang aku ciptakan sendiri. Malam itu aku tidak bisa tidur. Kata-kata ibu terus terngiang di kepalaku. Aku memikirkan Rania, tatapannya, sentuhannya, caranya berbicara yang membuatku merasa dimengerti. Tapi aku juga memikirkan ibu perempuan yang telah membesarkanku dengan penuh cinta, yang selalu mempercayai setiap langkahku. Paginya, aku memutuskan untuk tidak menghubungi Rania. Tapi seperti bisa membaca pikiranku, dia mengirim pesan, "Kamu baik-baik saja?" Aku membalas singkat. Ibu mulai curiga. Beberapa menit kemudian, balasannya datang, "Kita harus lebih hati-hati." Tapi aku nggak bisa pura-pura nggak merasakan apa-apa. Aku menatap layar ponsel cukup lama sebelum meletakkannya. Aku tahu, cepat atau lambat, semua akan terungkap. Dan aku harus siap menanggung konsekuensinya. Hubungan ini semakin membingungkan. Kadang aku merasa sedang berada di antara dua dunia yang saling menarikku ke arah berlawanan. Aku tahu ini tidak benar, bahwa apa yang terjadi di antara kami bukanlah sesuatu yang bisa diterima secara wajar. Tapi setiap kali aku mencoba menjauh, rasa itu datang kembali, menelusup perlahan ke dalam hatiku. Dan pada akhirnya, aku hanya bisa terdiam, terperangkap dalam pusaran yang aku ciptakan sendiri. Sudah beberapa hari, aku tidak membalas pesan dari Rania. Ia sempat menghubungiku tengah malam, menanyakan kabarku, menuliskan bahwa ia merasa sendirian. Aku sempat mengetik balasan, namun kemudian menghapusnya lagi. Aku pikir, mungkin jika aku tidak merespons, perasaan ini bisa perlahan menghilang. Bahwa aku bisa kembali menjadi anak muda biasa yang hidup dengan tenang, tanpa menyimpan rahasia besar dalam diam. Namun ketika pagi itu, aku secara tak sengaja bertemu dengannya di minimarket dekat rumah. Semua usaha yang telah aku bangun runtuh. Dalam sekejap, ia mengenakan pakaian sederhana. Wajahnya tampak lelah dan matanya sedikit sembab. Ia terkejut melihatku, lalu tersenyum tipis. Aku membalas senyum itu, meski dalam hati aku ingin berbalik dan pergi secepat mungkin. Tapi tubuhku tidak bergerak. Hati kecilku justru menahan langkahku. "Kamu sehat?" tanyanya pelan. Aku mengangguk. "Iya. Maaf, aku beberapa hari ini tidak membalas pesanku." Lanjutnya, sambil tersenyum pahit, "Aku tahu." Aku menunduk. Ada rasa bersalah yang begitu berat menghantam dadaku.
Kami berdiri di antara rak-rak minuman, suara pendingin ruangan, dan langkah orang-orang berlalu lalang di sekitar kami. Tapi dunia seakan hanya milik kami berdua. Saat itu, aku tidak bermaksud menghilang. Kataku akhirnya, aku hanya perlu waktu. Rania menatapku, matanya terlihat jujur dan rapuh. Bolehkah kita bicara? Tidak lama, aku hanya ingin menjelaskan sesuatu. Aku ragu sejenak, lalu mengangguk. Kami keluar dari minimarket dan berjalan ke taman kecil di seberang. Jalan langit mendung, angin semilir membawa aroma tanah yang baru saja disiram hujan semalam. Kami duduk di bangku panjang dan beberapa saat tidak ada yang berkata-kata. Aku tahu ini salah, ucapnya akhirnya, suaranya nyaris seperti bisikan. Aku tahu dari awal. Aku menoleh ke arahnya. Rania duduk dengan tangan saling menggenggam. Di atas pangkuannya, menatap lurus ke depan. Aku sudah lama merasa kosong, Adrian. Setelah ditinggal oleh seseorang yang pernah berjanji akan selalu ada, aku menjalani hidup seperti berjalan tanpa tujuan. Setiap hari terasa sama, bahkan ketika aku tertawa bersama teman-teman, rasanya tetap hampa. Aku diam, membiarkannya melanjutkan sampai aku bertemu kamu. Entah bagaimana, kamu hadir di waktu yang tidak terduga. Kamu membuat aku merasa hidup, diperhatikan, didengarkan, dihargai. Suara Rania mulai bergetar. Aku bisa melihat matanya yang berkaca-kaca. Aku ingin mengatakan sesuatu, tapi kata-kataku selalu tertahan. Aku tidak meminta kamu membalas semua ini, lanjutnya. Tapi kalau kamu merasa bahwa ini menyakiti kamu atau membuatmu terjebak, aku bisa pergi. Perkataannya terasa seperti pukulan lembut di dada. Aku tidak bisa menjawab dengan cepat. Di satu sisi, aku tahu betul bahwa aku belum siap kehilangan dia. Tapi di sisi lain, aku juga menyadari bahwa hubungan ini tidak bisa terus seperti ini. Aku tidak ingin kamu pergi. Akhirnya aku berkata lirih. Tapi aku juga takut, Rania, takut semua ini akan menghancurkan banyak hal. Ibu. Dia mulai curiga. Rania mengangguk pelan. Aku tahu, dan itu yang paling aku takutkan. Kami kembali terdiam. Angin berembus, menggoyangkan daun-daun di pohon. Beberapa anak kecil berlarian di taman. Suara mereka menjadi latar yang aneh bagi percakapan berat ini. Kamu pernah ingin pergi dari semuanya? Tanyaku tiba-tiba. Sering, jawabnya cepat. Tapi entah kenapa, aku tidak bisa. Setiap kali aku mencoba menjauh, bayanganmu selalu hadir. Bahkan ketika aku memejamkan mata, aku menatapnya, dan untuk pertama kalinya, aku melihat bukan hanya sosok perempuan dewasa yang anggun, tetapi seseorang yang terluka, yang menyimpan banyak cerita dalam diam. Aku tahu, hubunganku dengannya bukan sekadar ketertarikan fisik, ada lebih dari itu, ada keterikatan emosional yang tumbuh perlahan tanpa kami sadari. Namun pertanyaannya tetap sama, apakah semua ini layak dipertahankan? Malam harinya, Rania datang ke rumah. Ibu sedang tidak di rumah, dan kali ini aku membukakan pintu tanpa ragu. Kami duduk di ruang tengah, hanya diterangi lampu kecil di sudut ruangan. Wajahnya terlihat lelah, tapi matanya tetap menyimpan keteduhan yang menenangkan. Kamu tidak takut? Tanyaku pelan. Takut, jawabnya. Tapi aku lebih takut kehilangan kamu. Aku menatapnya, lalu perlahan mengulurkan tangan dan menggenggam jemarinya. Ia merespons genggaman itu, seolah tak ingin melepaskan. Kita tidak tahu harus bagaimana ke depan, Rania. Tapi aku tahu satu hal. Aku peduli padamu. Air mata mengalir di pipinya. Ia memelukku, dan untuk beberapa saat, kami hanya duduk dalam diam, saling merasakan kehadiran satu sama lain. Malam itu, kami tidak berbicara tentang masa depan, tidak juga tentang kesalahan. Kami hanya menjadi dua manusia yang saling mengisi kekosongan, mencoba mencari tempat yang hangat di tengah dunia yang terlalu dingin. Namun jauh di dalam hatiku, aku tahu bahwa cepat atau lambat, kami harus memilih. Karena hubungan tanpa arah hanya akan menimbulkan luka yang lebih dalam. Aku ingin pergi, tapi aku tidak mampu, dan itulah kenyataannya. Suatu malam,
Aku dan Rania kembali duduk berdua dalam hening yang tak perlu dijelaskan. Lampu kamar temaram, hanya suara detak jam dinding dan embusan angin malam yang sesekali menyusup dari jendela yang tak sepenuhnya tertutup. Tapi berbeda. Dari malam-malam sebelumnya, malam ini tidak lagi penuh dengan hasrat atau pelarian. Ada ketenangan, namun juga kesedihan yang menggantung di udara. Kami tidak berkata-kata lama, hanya duduk berdampingan, saling menatap, seolah berusaha menghafal satu sama lain. Untuk terakhir kalinya, matanya memandangku dengan campuran cinta, rasa bersalah, dan ketidakberdayaan yang tak bisa disembunyikan. Aku sering berpikir, bisiknya pelan sekali, kalau saja waktu bisa kembali. Kalau saja kita bertemu di saat yang lebih tepat, di usia yang sejajar, di kehidupan yang tidak serumit ini. Aku menggenggam tangannya, menunduk kata-katanya seperti anak panah yang menghujam perlahan, bukan karena menyakitkan, tapi karena terlalu jujur. Dan jujur itu terkadang jauh lebih menyiksa daripada dusta yang indah. Aku juga, jawabku. Kadang aku berharap kamu bukan teman ibu, bukan bagian dari masa lalu keluarga kami, tapi seseorang yang kutemui tanpa beban, tanpa rahasia. Ia mengangguk perlahan dan air matanya jatuh tanpa suara. Aku mengusap pipinya, hangat, lembut tapi terasa jauh, seolah yang kugenggam bukan lagi tangan yang sama. Seolah malam ini memang diciptakan untuk menjadi akhir yang diam-diam kami tahu, meski tak ada satupun dari kami yang berani mengatakannya. Aku menyayangimu, Adrian, dengan cara yang tidak pernah kusangka bisa kurasakan lagi di usia ini. Aku tahu, kataku pelan, dan aku juga menyayangimu, tapi mungkin justru karena aku menyayangimu, aku harus belajar melepaskanmu. Ia menoleh padaku, lalu menyandarkan kepalanya di bahuku. Dalam keheningan itu, kami tidak saling mengucapkan selamat tinggal, tapi kami tahu bahwa kalimat itu menggantung tak terucap di antara kami. Dulu, saat semua ini dimulai, aku hanya seorang pemuda yang penasaran, yang terjebak dalam godaan dan daya tarik yang tak bisa kutolak. Tapi seiring waktu berjalan, yang tumbuh bukan hanya rasa ingin memiliki, melainkan perasaan yang lebih dalam kebutuhan akan kehadiran, pengakuan, dan keintiman yang tak ditemukan di tempat lain. Bukan hanya tubuh yang terikat, tapi juga jiwa yang saling menggantungkan harapannya satu sama lain. Tapi harapan itu rapuh, karena sejak awal, ini bukan kisah cinta biasa. Ini bukan cerita yang layak dirayakan di depan orang banyak. Ini kisah yang hanya bisa hidup dalam senyap, dan lambat laun harus mati dalam diam. Rania menghela napas panjang. Besok aku akan pergi. Aku dapat tawaran pekerjaan di luar kota. Sebenarnya sudah lama kutunda, tapi mungkin ini waktu yang tepat. Aku tidak langsung menjawab. Aku hanya menatap langit-langit kamar, lalu memejamkan mata. Kalau kamu pergi, kamu akan bahagia? Tanyaku akhirnya. Ia terdiam lama. Aku tidak tahu, tapi mungkin ini satu-satunya cara untuk menyelamatkan semuanya, termasuk dirimu. Aku ingin mengatakan bahwa aku bisa bertahan tanpanya, bahwa aku bisa melanjutkan hidup dan pura-pura tidak pernah terjadi apa-apa, tapi aku tahu itu tidak sepenuhnya benar. Rania telah meninggalkan jejak yang tidak akan pernah bisa kuhapus. Tak peduli sejauh apa ia pergi atau berapa lama waktu berlalu, pagi harinya ia pergi tanpa pamit, meninggalkan secarik surat di meja belajarku. Adrian, terima kasih untuk segalanya. Maaf, karena harus pergi diam-diam. Aku tahu, kalau aku berpamitan langsung, aku tidak akan kuat melangkah. Kamu akan baik-baik saja. Kamu pemuda yang kuat, cerdas, dan hatimu lembut. Jangan kehilangan arahannya, karena aku pergi, kamu layak mendapatkan seseorang yang bisa kamu genggam. Di siang hari, bukan hanya dalam gelap malam. Jangan benci aku, dan jangan kenang ini sebagai kesalahan. Anggap saja ini bagian dari perjalanan hidup yang indah, meski tak sempurna. Dengan kasih, Rania. Aku membacanya berkali-kali. Setiap hurufnya seperti membekas lebih dalam. Tidak ada kata perpisahan yang lebih lembut dari itu, dan justru karena kelembutannya, perpisahan ini terasa jauh lebih menyakitkan. Hari-hari berikutnya, aku jalani dalam sepi,
tidak ada lagi pesan. Tengah malam, tidak ada lagi suara langkah kaki di dapur, tidak ada lagi tawa kecilnya saat menatapku dari balik gelas teh hangat. Hanya ada kenangan yang diam-diam tumbuh menjadi bagian dari diriku. Waktu berlalu, aku mendapat pekerjaan, mulai menyibukkan diri, bertemu orang-orang baru. Tapi di antara banyak senyuman yang kutemui, tak satu pun yang bisa menggantikan tatapan Rania. Ada ruang di dalam hatiku yang tidak pernah diisi siapapun lagi, bukan karena aku tak ingin, tapi karena aku tahu ada cinta yang hanya terjadi sekali. Seumur hidup, meski tidak bisa dimiliki selamanya, aku tidak tahu bagaimana hidupnya sekarang. Apakah ia bahagia atau masih membawa luka yang sama seperti saat terakhir kami bersama? Tapi aku percaya, ia juga menyimpanku di sudut kecil hatinya sebagai seseorang yang pernah hadir dan tidak akan pernah terlupa. Kini, jika aku duduk sendiri di ruang tengah dan mendengar angin malam berembus pelan, aku bisa memejamkan mata dan merasakan hangatnya pelukan terakhir itu. Dan meski tidak ada lagi wujudnya, aku tahu cinta kami pernah ada dan itu cukup. Karena tidak semua cinta harus memiliki akhir yang bahagia. Kadang, cukup hanya dengan pernah ada. Itu pun sudah menjadi keabadian dalam kenangan.